Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi di seluruh negara atau benua yang biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Perbedaan utama antara pandemi dan epidemi adalah skala penyebarannya. Epidemi lebih terbatas pada satu atau beberapa area tertentu, sedangkan pandemi mencakup penyebaran yang jauh lebih luas hingga mencapai level global. Dalam sejarah, terdapat banyak pandemi yang telah mempengaruhi peradaban manusia dengan dampak yang sangat besar. Wabah Justinianus. Wabah Justinianus merupakan salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia yang menginfeksi kawasan Kekaisaran Bizantium, khususnya ibu kotanya, Konstantinopel. Pandemi ini terjadi pada tahun 541 sampai 542 Masehi dan dinamai berdasarkan nama Kaisar Bizantium, Justinianus I, yang memerintah pada saat itu. Wabah ini diyakini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, bakteri yang sama yang menyebabkan wabah hitam atau Black Death di Eropa pada abad ke-14. Penyebaran wabah Justinianus sangat cepat dan luas, menjangkau wilayah-wilayah di sekitar Laut Tengah, dan bahkan mencapai sebagian wilayah Timur Tengah dan Eropa Barat. Gejala dari wabah ini termasuk demam tinggi, menggigil, kelelahan, sakit kepala, dan munculnya bengkak atau bisul di kelenjar getah bening yang sangat menyakitkan. Tingkat kematian akibat wabah ini sangat tinggi, dengan beberapa perkiraan mengatakan bahwa wabah Justinianus menewaskan hingga 50 juta orang. Kira-kira seperempat dari populasi dunia pada saat itu. Dampak wabah ini sangat besar terhadap masyarakat dan ekonomi Bizantium. Tenaga kerja berkurang drastis, produksi pangan menurun, dan ekonomi merosot. Kegiatan militer kekaisaran pun terganggu, mengakibatkan kesulitan dalam mempertahankan wilayah dan melawan musuh-musuh eksternal. Infrastruktur penting dan layanan publik menjadi tidak terurus. Kehadiran wabah ini juga memengaruhi budaya dan agama. Banyak orang di Kekaisaran Bizantium percaya bahwa wabah ini adalah hukuman ilahi. Hal ini menyebabkan meningkatnya kegiatan keagamaan dan munculnya berbagai praktik keagamaan baru dalam upaya mencari perlindungan ilahi dari wabah yang mematikan tersebut. Kedua, wabah Black Death. Wabah Black Death, atau dikenal sebagai wabah hitam, adalah pandemi penyakit pes yang terjadi pada pertengahan abad ke-14. Wabah ini menyebabkan kematian massal di Eropa, Asia, dan Afrika Utara, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 75-200 juta jiwa. Wabah hitam ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yang biasanya menyebar melalui gigitan kutu yang hidup pada tikus. Pada zaman itu, kebersihan yang buruk dan populasi tikus yang tinggi membuat penyebaran penyakit ini sangat cepat. Wabah ini diduga pertama kali muncul di Asia Tengah dan menyebar melalui jalur sutra, dibawa oleh karavan dan kapal dagang. Tahun 1347, wabah ini mencapai Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan di Italia dan dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Gejala Black Death termasuk demam tinggi, muntah, dan pembengkakan kelenjar getah bening yang menjadi hitam dan menyakitkan, sehingga penyakit ini disebut wabah hitam. Tingkat kematian sangat tinggi, mencapai hingga 60-70 dari mereka yang terinfeksi. Pada waktu itu, pengetahuan tentang penyakit dan penyebarannya sangat terbatas. Berbagai langkah diambil, termasuk mengisolasi rumah-rumah yang terinfeksi, membakar pakaian dan barang-barang pasien, serta mengadakan prosesi keagamaan untuk memohon perlindungan dari Tuhan. Ketiga, flu Spanyol. Flu Spanyol, atau sering disebut sebagai flu 1918, adalah pandemi influenza yang terjadi antara tahun 1918 sampai 1919. Pandemi ini disebut flu Spanyol bukan karena berasal dari Spanyol, melainkan karena negara tersebut banyak melaporkan kasus secara terbuka, sementara negara lain memberlakukan sensor terkait Perang Dunia Pertama. Pandemi ini disebabkan oleh virus influenza tipe A subtipe H1N1. Flu Spanyol dianggap sebagai salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, dengan perkiraan jumlah korban bervariasi antara 20 hingga 50 juta orang, dan beberapa sumber menyebutkan hingga 100 juta orang di seluruh dunia. Gejala flu Spanyol mirip dengan gejala flu pada umumnya, seperti demam, batuk, sakit kepala, dan nyeri otot. Namun, yang membedakannya adalah tingkat keparahan dan cepatnya perkembangan penyakit. Orang yang terinfeksi bisa meninggal dalam hitungan jam atau hari setelah menunjukkan gejala. Flu ini menyebar dengan sangat cepat karena mobilitas tinggi selama Perang Dunia Pertama, kondisi sanitasi yang buruk, serta kurangnya pemahaman dan pengobatan yang efektif pada waktu itu.
Tidak seperti flu biasa yang lebih sering mempengaruhi orang tua dan anak-anak. Flu Spanyol banyak menelan korban di kalangan orang dewasa muda yang sehat, terutama mereka yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Pencegahan yang dilakukan pada waktu itu termasuk karantina, penggunaan masker, dan penutupan tempat-tempat umum. Meskipun efektivitasnya terbatas karena kurangnya wawasan ilmiah dan teknologi medis. Yang keempat, COVID-19. Wabah COVID-19 adalah pandemi global yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Gejala umum COVID-19 termasuk demam, batuk, dan kesulitan bernapas, tetapi beberapa orang mungkin mengalami gejala yang lebih ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Virus ini menyebar terutama melalui droplet kecil yang dihasilkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan sangat disarankan. Banyak negara memberlakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus. Dampaknya sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mental. Sekolah-sekolah dan tempat kerja ditutup atau beralih ke mode daring, dan banyak orang mengalami stres dan kecemasan meningkat. Untuk mengatasi COVID-19, berbagai vaksin dikembangkan dengan cepat dan mulai didistribusikan pada akhir 2020 dan awal ke 2021. Vaksin ini telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat infeksi dan keparahan penyakit. Namun, varian baru dari virus ini terus muncul, yang menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian wabah. Pandemi adalah fenomena kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor dan dapat memiliki dampak mendalam pada masyarakat global. Pemahaman yang lebih baik tentang penyebab dan dinamika penyebaran penyakit dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan respons yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian dan kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan.